wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan IPS semester 5 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah video dengan judul materi Sejarah Bangsa Indonesia Pasca Kemerdekaan sampai sekarang. Kami berasal dari kelompok 7. Materi ini untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Ibu Wafiatul Maslahah MPD. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu terjadinya kemerdekaan. Jadi sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki oleh Jepang kepada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya. Jadi sebelum kemerdekaan pada tahun 1945 itu, pada tahun 1942 sudah ada perjanjian, yaitu perjanjian Wina. Yang selanjutnya, mendaratnya Belanda diwakili NICA atau NICA, yaitu pada tanggal 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. Lalu pada 15 September 1945 tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada sekutu. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, pemerintah sipil Hindia Belanda ya, yang dipimpin oleh Dr. Hubertus de Van Bock, yaitu mempersiapkan untuk membuka perundingan. Perundingannya ini atas dasar pidato siaran dari Ratu Wilhelmina pada tahun 1942. Tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya itu telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhelmina ini menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu pertempuran melawan sekutu dan Nika ya. Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya sekutu dan Nika ke Indonesia, yaitu saat baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi itu diantaranya seperti peristiwa 10 November di daerah Surabaya dan sekitarnya, Palangan Ambarawa di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya, sampai ada juga di pertempuran 5 hari yang terjadi di Semarang, ada juga pertempuran Margarana di Bali, dan masih banyak lagi ya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ibu kota pindah ke Yogyakarta. Dalam hal ini situasi di ibu kota Jakarta itu karena semakin memburuk, di sini itu tidak aman, makanya ibu kota negara itu dipindah ke Yogyakarta, meninggalkan Sultan Syahrir dan kelompok yang pro negosiasi dengan Belanda di Jakarta. Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan KLB, kereta luar biasa. Orang lantas berasumsi bahwa rangkaian kereta api yang digunakan adalah rangkaian yang terdiri dari gerbong luar biasa, padahal yang luar biasa itu adalah jadwal perjalanannya yang diselenggarakan di luar jadwal yang ada, karena keluarga dan staf gerbong-gerbongnya itu yang dipilih itu yang istimewa atau disediakan oleh Jawatan Kereta Api atau DKA untuk VVIP. Oke, kita akan membahas yang kedua, yaitu hal yang terjadi pada tahun 1946. Yang pertama, perubahan sistem pemerintahan. Pernyataan Van Mock untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan Republik diganti oleh Sultan Syahrir
yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik bertepatan dengan naik daunnya Partai Sosialis. Yang kedua yaitu diplomasi Syahrir. Jadi Sultan Syahrir ini mengumumkan sebuah kabinetnya pada 15 November 1945. Letnan Gubernur Jenderal Van Mock mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan J.H.A. Lokeman. Selanjutnya yaitu diplomasi Syahrir. Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya 15 November 1945, Letnan Gubernur Jenderal Mock mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan. Nah, di sini lalu pada tanggal 6 Maret 1946 kepada Van Mock, Lokeman menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata. Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer. Karena seminggu sebelum perubahan pemerintah ini, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Insinyur Soekarno menolak hal ini. Sebaliknya, Syahrir mengumumkan bahwa pada tanggal 4 Desember 1945, pemerintahannya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Lalu selanjutnya pada bulan April dan Mei 1946, Syahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoogeveen, dan ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Tanggal 17 Juni 1946, Syahrir juga mengirimkan surat rahasia kepada Van Mock yang mengajukan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dan dimulai kembali. Dalam surat itu khususnya Syahrir ini ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan Van Mock mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia. Ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonesia menyetujui Federasi Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Syahrir mengirimkan surat rahasianya kepada Van Mock, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di negeri Belanda pada tanggal 24 Juni 1946. Van Mock mengirim kawat ke Den Haag. Yang C yaitu penculikan terhadap PM Syahrir. Tanggal 27 Juni 1946 dalam pidato peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat bahwa di alun-alun utama Yogyakarta dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Syahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Syahrir. Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir yang sudah terlanjur dicap sebagai pengkhianat yang menjual tanah airnya. Syahrir diculik di Surakarta ketika ia berhenti dan dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Ini menjadi PM. Tanggal 2 Oktober 1996, Syahrir kembali menjadi Perdana Menteri. Syahrir kemudian berkomentar bahwasanya kedudukan saya di kabinet ketiga di parlemen diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Mas Bumi. Saya harus memasukkan orang seperti
Sugani dan Miramis lewat Soekarno. Saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet. Dan yang terakhir, konferensi Malino terbentuknya negara baru. Bulan Juni 1946, sebuah krisis terjadi dan pemerintahan Republik Indonesia Kedaning dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah menguasai sebelah timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil di daerah di Malino, Sulawesi di bawah Dr. Van Mock dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur Raya. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan dibahas oleh rekan saya. Kepada teman saya persilahkan. Saya pemateri yang selanjutnya akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1946 sampai tahun 1947. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa Westerling. Peristiwa Westerling adalah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Belanda pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 sampai Februari 1947 selama operasi militer atau penumpasan pemberontakan. Peristiwa yang kedua yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini adalah usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mock dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Peristiwa yang ketiga yaitu hasil dari Perjanjian Linggarjati. Peristiwa Linggarjati ini bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat terutama Inggris dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok-pokoknya sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Usaha Belanda tidak berhasil sampai di NIT. Belanda membentuk sebuah ketua Partai Rakyat Pasundan, memproklamasikan negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Secara militer, negara baru ini sangat lemah. Ia benar-benar sangat tergantung pada Belanda. Bukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat. Di awal bulan Mei 1947, pihak Belanda yang memprakarsai dirinya negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik Indonesia secara langsung, yaitu dengan membentuk ketua Partai Rakyat Pasundan. Peristiwa yang selanjutnya yaitu agresi militer 1 yang terjadi pada tanggal 27 Mei 1947. Belanda mengirimkan nota ultimatum yang harus dijawab dalam 14 hari yang berisi 1. Membentuk pemerintahan AD Angkatan Darat interim bersama, mengeluarkan uang bersama, dan mendirikan lembaga devisa bersama. Yang ketiga, Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat daerah-daerah yang diduduki Belanda. Yang keempat, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda. Yang kelima, menyelenggarakan pemilikan bersama atas impor dan ekspor. Setelah terjadinya agresi militer 1, yaitu peristiwa tentang diangkatnya Arif Sarifuddin sebagai Perdana Menteri
dan sebagai pengganti dari Sultan Syahrir. Selanjutnya yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 1948, yaitu yang pertama Perjanjian Renville. Perjanjian Renville antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Yang selanjutnya yaitu runtuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan naiknya Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Dari adanya agresi militer satu dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan naiknya Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden. Dan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja peristiwa yang terjadi pada konferensi Marlino atau terbentuknya negara baru. Di sini dijelaskan, kenapa di sini dijelaskan sebagai berikut? Karena di sini mempunyai tujuan untuk mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi pada konferensi Marlino atau terbentuknya negara baru. Terus peristiwa tersebut apa saja? Yang pertama yaitu peristiwa Westering, yang kedua perjanjian perjanjian Linggarjati, yang ketiga proklamasi negara Pasundan, yang keempat agresi militer, dan yang kelima naiknya Amir Syarifuddin Perdana Menteri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.